A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya riba minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak menzalimi. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika mengetahuimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Priliani yang telah membacakan hafiz Al-Quran. Selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri pada siang hari ini. Beliau bernama Bapak Kamarudin Batubara, tempat tanggal lahir di Mandailing, Natal, lalu agama Islam, alamat yang sekarang perumahan Taprum, Taman Sari, Persada Bogor, Klaster Plam, Blok G509, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di sini juga tertera nomor telepon dan email jika para peserta ingin menghubungi beliau. Lalu data pendidikan yaitu S2 yaitu program tingkat persiapan bersama S1 di IPB Bogor, D2 Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, S1 Ekonomi UNB Bogor, S2 Magister Ekonomi Islam UIKA Bogor. Lalu pengalaman kerja di sini yaitu Ketua Koordinator Operasional LPP UMKM Kabupaten Tangerang tahun 2003 sampai 2013, Ketua Pengurus atau Presiden Direktur Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia Kopsyar BMI tahun 2013 sampai sekarang, Ketua Pengurus atau Presiden Direktur Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia Kopem BMI 2018 sampai sekarang. Penghargaan beliau yaitu penerimaan penghargaan Bakti Koperasi 2017 dan dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, penerima Satya Lencana Wirakarya 2018 dari Presiden Republik Indonesia. Ya, sekian CV pemateri yang saya bacakan. Selanjutnya itu pemaparan materi. Tapi sebelum kita pemaparan materi, saya akan menampilkan video tentang koperasi syariah. Gimana ya? Ada belum ya? Share aja. Share screen.
Sin, semakin video dong. Cita-cita Bung Hatta sungguh mulia. Kesejahteraan bersama adalah ujungnya. Berkoperasi jadi alatnya. Kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sosial, dan spiritual menuju pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pendirian Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia atau Kopmen BMI memiliki visi jauh ke depan, yaitu menjadi koperasi konsumen dengan nilai yang mandiri, berkarakter, dan bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat. Visi jauh ke depan ini diterjemahkan dalam 5 misi penting. 1. Mengelola usaha-usaha sektoril dengan prinsip dan nilai syariah dengan manajemen modern dan profesional sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. 2. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui usaha sektoril yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 3. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. 4. Meningkatkan jejaring kerjasama antar koperasi dan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri. 5. Membangun sistem koperasi berbasis sektoril dengan prinsip syariah yang inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bung Hatta begitu kuat mengilhami kami. Kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan. Dengan menekankan pada kesejahteraan bersama, secara otomatis kesejahteraan individu akan meningkat. Pembangunan negeri ini harus menciptakan pertumbuhan dan pemerataan sekaligus. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, harus kita hindari. Kita tidak boleh menciptakan kesenjangan yang semakin tinggi. Melalui koperasi kita bisa banyak berharap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bersama koperasi, kami ajak untuk membuat korporasi bisnis yang menguatkan kemandirian bangsa ini. Sudah saatnya kita merdeka secara ekonomi. Sudah saatnya warga bangsa ini menciptakan kedaulatan ekonomi. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Soal bisa, kita pasti bisa. Kami ajak kembali, jadikan pesan Bung Hatta, jadikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan, dan kita tidak boleh tersesat lagi. Ke depan, Kopmen BMI telah merencanakan mengembangkan unit bisnis baru seperti pabrik bioetanol, pabrik pupuk hayati, pabrik beras, pabrik sabun, toko hasil pertanian, dan semua bisnis sesuai kebutuhan anggota, dan itu adalah koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopmen BMI mengelola Gedung Gerai Tangerang Gemilang dan membina UMKM Kabupaten Tangerang. Mengelola dan mengembangkan grosir dan minimarket di Paku Haji, GTG Cikupa, Walantaka, dan membangun supply chain management dengan gudang di Pasar Kemis. Kopmen BMI juga memiliki divisi konstruksi dan toko bangunan. Kami membangun rumah dari rumah sederhana sampai dengan rumah mewah, memiliki toko bangunan di Cisauk, Cisoka, Walantaka, dan Paku Haji. Kopmen BMI mengembangkan Cafe Kopi Rendu Benteng dengan filosofi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang. Mengangkat wisata lokal dengan BMI Tour and Travel, melayani kebutuhan rumah tangga anggota dengan divisi elektronik. Kopmen BMI menjadi koperasi digital pertama di Indonesia yang mengembangkan teknologi tinggi skala korporasi besar, memudahkan anggota dan masyarakat untuk semakin mudah menikmati kemajuan teknologi melalui duit BMI, beras BMI, dan vending mesin. Koperasi BMI ini menurut kami cukup strategis sekali karena mempunyai mitra cukup banyak, dan juga koperasi ini adalah badan yang memang sangat Indonesia sekali, Pak ya. Koperasi dimiliki oleh masyarakat Indonesia luas, banyak juga di cabang-cabangnya, dan selaras dengan kami. Kami juga perusahaan yang Indonesian Company asli Indonesia, jadi organisasi yang sangat Indonesia ya BMI. Saya adalah anggota Kopmen BMI dan saya bangga menjadi anggota Kopmen BMI. Saya dibina, diberikan pasar, dan dimengerti. Kopmen BMI hadir di atas harapan saya. Saya ajak semuanya untuk gabung di Kopmen BMI. Mari bergabung menjadi anggota Kopmen BMI. Rasakan keuntungan dunia dan keberkahan akhirat.
Baik, video pertama sudah saya tampilkan. Nanti ada video kedua lagi di akhir acara. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri. Untuk Bapak Kamarudin, saya persilahkan waktu dan tempat. Video profil yang kedua nanti aja. Menyingkat waktu, Pak. Oh, menyingkat waktu. Iya, nanti. Berarti saya singkat-singkatnya berarti ini ya. Iya, iya. Baik. Terima kasih Pak Mas Pandu ya. Iya, Pak. Mas Pandu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Pandu dan semua panitia yang menghubungi kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan ini sesuai harapan dan bisa kita sama-sama belajar untuk pengembangan terutama sistem ekonomi Islam, ekonomi syariah ya. Mohon izin saya share materinya. Oke, saya judulnya sesuai dengan TOR yang disampaikan, ya, UMKM Syariah, titik tumpu pembangunan industri halal di Indonesia. Industri halal ini memang sesuatu yang paradok ya. Indonesia ini Islam terbesar, tapi industri halalnya tidak berkembang. Karena kadang-kadang lucu juga, masyarakat juga bilang, ini udah jelas halal, ngapain lagi sertifikasi gitu ya. Padahal sebenarnya bukan sekedar halal, karena ada proses-proses yang harus dilalui untuk sebuah produk disebutkan halal. Nah, saya Kamarudin Batubara, kami punya 2 koperasi di sektor keuangan namanya Kopsah BMI, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dan yang kedua Kopmen, Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Oke, saya materinya ini hari ini saya sampaikan 3, ada peran generasi milenial, kemudian sistem ekonomi syariah merupakan solusi UMKM dan industri halal ya. Nah, ini saya sampaikan apa yang disampaikan Bung Hatta tahun 46 di Yogyakarta bahwa arah perekonomian di masa datang harusnya semakin jauh dari individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera atau sejahtera bersama. Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah perang haruslah didasarkan kepada cita-cita tolong-menolong. Nah, inilah koperasi yang harusnya tadi UMKM itu dan faktanya memang ada di dalam koperasi. Atau dengan kata lain, selama dia usaha atau bisnis yang mencakup hajat hidup orang banyak, sesuai pasal 33 Undang-Undang 45, itu harus dalam koperasi dan dikuasai negara. Ini kita generasi muda yang harus memahami itu. Nah, menurut saya ada 3 hal yang harus diperankan generasi milenial syariah ya. Ekonom Rabbani ini, calon-calon ekonom Rabbani ini. Yang pertama, masa depan dan pejuang pengembangan ekonomi syariah. Ini teman-teman harus terdepan ya di dalam mengembangkan ini. Kemudian pelaku UMKM syariah dan industri halal lewat badan usaha koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu yang syariah. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian promotor sistem ekonomi Islam yang visioner, inovatif, dan adaptif. Ini penting untuk generasi milenial melihat situasi sekarang seperti kita ketahui, ya startup yang ada sekarang, ya yang ada di beredar sekarang ini mayoritas dikuasai oleh bahkan semuanya, mohon maaf, sahamnya asing, ya startup yang berkembang ini sahamnya asing. Ini PR buat kita, ya mahasiswa-mahasiswa. Mudah-mudahan dari Yain Salatiga ini bisa membuat sesuatu yang bisa mengakomodir dan bisa bersaing di tingkat nasional dan global. Harapannya seperti itu. Nah, sistem ekonomi syariah solusi. Kenapa solusi? Sistem perekonomian. Pertama saya jelaskan dulu perekonomian di dunia itu ada 3, ya. Yang pertama itu kapitalis, yang kedua sosialis, yang ketiga Islam atau campuran atau koperasi. Bahkan pengawas syariah kami, ya Haji Henry Tanjung PSD mengatakan, dan banyak tokoh-tokoh mengatakan bahwa koperasi itu sudah syariah. Kenapa? Karena keuntungan dunia akhirat dan kekeluargaan dan gotong royong. Jadi di dalam lembaga inilah harusnya semua bisnis itu dijalankan.
Nah, ini juga yang perlu kita ketahui, pilar ekonomi syariah ada 3, harusnya kita masuk ke sini, ya. Alhamdulillah koperasi BMI baik yang sektor realnya sudah ada, sektor moneternya juga ada, Jiswapnya juga ada. Ini kata Abu Fahmi 2014 ya, di buku HRD Syariah Teori dan Implementasi. Nah, ini yang 3 ini, sektor real itu apa? Yang pertama ada perdagangan, pabrik, pertanian, peternakan, perikanan. Ini harus ada, ya. Jadi kuliner bisa masuk di situ. Moneter ini harus kita punya, koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Dan Jiswapnya ini juga harus dilakukan, ya. Untuk koperasi sekarang regulasinya boleh sebagai UPJ, tapi di Permen Perkoperasiannya nomor 11 tahun 2017 dia boleh mengelola, menghimpun, mengelola dan menyalurkan, ya. Jadi sangat bagus untuk pengembangan masyarakat. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa kemudian tujuan aktivitas ekonomi apa sih? Yang pertama, kita harus mencukupi kehidupan yang bersangkutan, diri kita sendiri tentunya, kemudian keluarga, dan yang ketiga membantu orang lain yang membutuhkan. Ini perintah Al-Quran, ya. Jadi Al-Baqarah 2:15, An-Nisa 36, dan banyak lagi ayat-ayat yang mendukung itu. Di Warman Karim, dari buku Ekonomi Mikro, ya. Nah, kemudian ekonomi syariah merupakan solusi. Pertama, karena syarat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, etika, dan pertengahan. Kalaulah semua pengusaha melakukan sisi kemanusiaan, etika, dan pertengahan ini penyeimbang, tidak ada PHK, teman-teman semua. Ya, Corona ini hanya hitung bulan. Perusahaan itu sudah untung tahunan bahkan puluhan tahun. Harusnya tidak PHK. Nah, ini ajaran syariah. Dan kami praktekkan itu, kami tidak ada PHK. 1000-an karyawan kita tidak PHK. Kemudian mengedepankan kebersamaan dengan semangat tolong-menolong. Apa yang saya sampaikan Bung Hatta itu sudah jelas. Ya, ternyata sangat syariah. Gitu. Ya, kita diajarkan, Islam mengajarkan, itu bangkit bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Gitu. Ya, karena hakikatnya kita meninggal pun tidak akan bisa sendiri. Butuh bantuan orang lain. Dan kita meninggal pun tidak ada yang dibawa. Gitu. Ya, jadi harus perbanyak membantu orang. Kemudian yang ketiga, fokus pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Seperti kita ketahui sekarang, bagaimana penguasaan kekayaan di negeri ini, ya, piramida dia bentuknya. Kerucut di atas ini orang kaya, di bawahnya yang miskinnya ada di bawah, gitu. Bahkan Oxfam mengatakan 2017 itu kan, ya, hanya 3-4 orang terkaya di Indonesia menguasai 100 juta asetnya orang Indonesia lainnya. Gitu. Ya, kemudian fokus pemberdayaan dan sosial, karena syariah itu harus memberdayakan, harus menumbuhkan. Kita di zaman Khulafaur Rasyidin kita ingat bagaimana orang yang punya tanah, ya, yang tidak diapa-apain itu pajaknya ditinggikan, gitu. Supaya apa? Supaya tanahnya diberikan kepada rakyat untuk digarap, gitu. Karena sumber daya alam itu harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, kemudian lembaga yang pas adalah koperasi, ya. Tidak ada yang lain, ya, koperasi itu. Nah, koperasi itu syariah, ya. Undang-Undang 25 tahun 92, orang banyak berkumpul, tujuannya untuk sejahtera bersama. Kemudian jenis koperasi itu ada 5, konsumen, simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa. Ya, kelompoknya ada primer, sekunder. Nah, kalau kita mau menjadi korporasi sekunder, ya, sekundernya harus kuat. Retail nanti kita kuasai, gitu. Tapi sektor keuangan simpan pinjam harus punya, ya. Nah, ini landasannya, ya, Al-Quran al-Hadis untuk syariah, Pancasila, Undang-Undang 45, ajasnya kekeluargaan dan gotong royong. Nah, jati diri koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, karena anggota pemilik, pengguna, dan pengendali. Saya sengaja bahas koperasi belakang. Nah, kemudian perangkat organisasi ini ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kalau di perseroan, pengurus ini berarti direksi, pengawas komisaris. Ya. Jadi mahasiswa saya berharap, terutama yang ekonomi syariah ini, ya, yang fakultas atau jurusan syariah ini harus menggerakkan ini, gitu. Nah, nilai-nilainya luar biasa. Ini sangat syariah, menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan, dan kejujuran. Tidak ada keserakahan. Tidak ada keserakahan di 7 ini. Ya. Jadi kita harus tanggung jawab yang berkeadilan. Nah, ini
penting untuk kita pahami semua. Dimanapun nanti teman-teman harus punya karakter. Kalau masuk ke perusahaan atau ternyata takdirnya harus sebagai karyawan, saya perusahaan yang membantu orang banyak, bukan yang memeras orang banyak. Gitu. Nah, prinsip koperasi itu ada 7. Di sini koperasi demokratis, keanggotaan terbuka, ya artinya terbuka untuk semua. Harusnya diwajibkan kita semua jadi anggota koperasi. Ya, kemandirian, kerjasama antar koperasi dan seterusnya ya. Silakan dipelajari lebih dalam nanti. Itu akan maju dan berkembang jika partisipasi anggotanya terlibat. Mereka paham sebagai pemilik, pengguna atau konsumen dan pengendali. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Good cooperative governance-nya di koperasi PS korporasi ini, anggota masyarakat sebagai pemilik. Arahnya kemana nih? Tadi kuliner tadi atau perusahaan-perusahaan halal produk-produk UMKM halal tadi bentuk dong koperasi gitu. Atau berafiliasi koperasi yang sudah ada gitu. Ya. Jadi mereka bersatu ya sebagai pemilik, pengguna dan pengendali gitu. Dan fokusnya sejak kesejahteraan, promosi barang-barang gitu. Ya, ada brandnya diperkuat seperti apa ini produk halal itu? Apa bedanya produk bakso ini dijamin halal dengan yang sana? Kita tahu banyak bakso juga. Udah pastilah bakso halal. Ternyata kan enggak. Ada juga yang menyimpang. Ya pakai daging apa segala macam. Kita sudah lihat di media gitu ya. Nah, artinya memang penting untuk promosi sebagai kita promotor untuk halal food apa dan segala macam ini gitu. Ya nanti saya akan jelaskan pendapat-pendapat ahli tentang apa potensi-potensi juga yang ada di kita ya untuk masuk ke industri halal ini. Transparansi dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan melalui rapat anggota. Itu tidak berlaku di korporasi ya. Ini yang semangat yang harus kita miliki dan merangkul tadi UMKM syariah tadi. Bagaimana potensi bisnis koperasi? Sektor real ya. Kita bisa bangun minimarket dan grosir. Ya, kita bisa bikin kawasan tadi kita padankan misalnya UMKM, wisata kuliner halal di Salatiga atau gimana gitu kan. Nanti teman-teman bisa mempadankannya di mana gitu ya. Ya, ini konstruksi dan toko bangunan tadi dilihat, elektronik ya, potensi yang luar biasa sekarang. Ya, kami di bulan Oktober kemarin itu menjual sampai 14 miliar satu bulan itu. Ya, gadget dan laptop ya, handphone dan laptop yang kita jual ya satu bulan itu dan terus seperti sekarang juga masih tinggi penjualannya. Nah, kita kafe, nanti rumah makan dan segala macam. Kafe ini kan namanya saja di dalamnya menjual semuanya gitu. Nah, di sini juga bisa dikemas dengan label-label halal tadi dan kita kuatkan brand halal itu seperti apa gitu. Artinya orang ada kenyamanan kalau dia memakan di satu tempat ya. Ya, mungkin di Indonesia tidak khawatir kita, tetapi faktanya ternyata juga banyak penyimpangan. Ya, ada tour travel, pentingnya digitalisasi juga itu penting, termasuk tadi produk-produk halal tadi itu harus dijoinkan dengan sistem yang sekarang, penjualan yang sekarang berlaku, pembayarannya juga digital gitu ya. Artinya supaya ada perkembangan di UMKM itu juga. Nah, kemudian sektor moneter, kita mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembayaran syariah. Ya, ini tadi profil yang belum dibuka, ini yang sudah 18 tahun usianya. Ya, seperti ini karyawannya hampir 1000-an dua koperasi ini. Dan ini kita dalam menangani setiap anggota yang bermasalah tidak bisa bayar dan seterusnya karena memang musibah atau pailit atau hal lain itu kita sedekahkan. Al-Baqarah 280 ya, ada pendidikan dan pelatihan, ada pemberdayaan, ada jiswab, sosial. Itulah harusnya hakikat ekonomi syariah itu untuk menumbuhkan mereka. Begitu juga UMKM itu. UMKM itu ada di dalam koperasi. Ya, kita punya anggota 260 ribuan, itu 98% bahkan 99% itu itulah UMKM gitu. Usaha mikro gitu. Ya, karena orang-orang kaya biasanya malas berkoperasi. Ya, ini PR-nya ya. Nah, bagaimana industri halal? Saya 3 permasalahan utama kata Manahan Sialagan ya dosen ITB. Yang pertama model insani, sumber daya manusia. Butuh pelatihan dan kreativitas dan inovasi nih. Ini pemahaman saya. SDM itu kalau dia di koperasi atau di perusahaan tidak boleh di PHK ya, apalagi situasi sekarang karena SDM itu adalah investasi termahal. Nah,
SDM ini di produk utama tadi UMKM itu adalah karena ya banyak yang hanya jalan karena feeling gitu, karena kebutuhan. Kenapa UMKM itu tahan banting? Karena dia bergerak berdasarkan kebutuhan. Ada dorongan perut gitu ya. Ya kalau dia nggak bergerak nggak makan gitu. Itu kenapa UMKM sukses itu biasanya adalah orang-orang yang tidak bergerak sarjana gitu. Karena yang kalau sarjana biasanya banyak teorinya, mikir dulu baru dikerjain. Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau buka di sana survei dulu ya. Dia belum selesai orang udah buka bakso di situ. Dia survei pasar bakso gitu. Ya, jangan kebanyakan mikir. Harus duit ya kalau mau duit. Do it kalau mau duit. Ya, kemudian yang kedua pemasaran. Ya, 4P-nya minimal, produk, price, place, promotion ini juga harus dilihat. Platform digital, marketplace sudah masuk ke sana. Ya, terus modal kerja. Nah, ini mudah dan menguntungkan. Lihat koperasi gitu. Mayoritas mereka kesulitan di dalam permodalan karena kalau mereka masuk ke bank itu diminta agunan yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh usaha mikro. Nah, inilah kenapa saya bilang dari awal tadi saya bicara tentang koperasi. Kalau kita mengembangkan itu, kita siapkan. Ada di syariah, ada konsep bagi hasil, atau ada musyarakah, ya, atau istisna dan segala macam. Silakan kita lihat mana yang membuat pelaku UMKM-nya dan pengelola koperasi. Kendala industri halal menurut Dr. Askaria, ya, peneliti BI, ya, pertama kebijakannya. Ini belum selesai di undang-undangnya ya. Standarisasi produk halal itu serta masih adanya roadmap, belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Sumber daya manusia terjadi masih banyaknya produsen yang kurang memperhatikan pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. Ya, infrastruktur, yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama juga kurangnya koordinasi menangani infrastruktur. Negeri kita inilah negeri yang kurang koordinasi. Ya, ini ya nggak tahu kapan bisa diselesaikan ya. Kemudian yang keempat, sosialisasi terdiri dari kurangnya promosi tentang halal. Makanya tadi syariahnya juga kita jadi promotornya ya. Sosialisasi, kurangnya sosialisasi, pendidikan dan inovasi mengenai halal. Kemudian produksi. Ya, beberapa kendala seperti terbatasnya bahan mentah ya, yang sudah memenuhi kriteria halal, masih ada beberapa sektor yang tergantung pada impor. Dan terakhir, belum adanya definisi standar produk halal. Ini kata Askaria ya, Dr. Askaria. Kemudian 4 sektor potensial sebagai sumber pengembangan industri halal. Ini kata Pak Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ada 4. Yang pertama pertanian, ya. Yang kedua industri makanan dan fashion. Yang ketiga energi terbarukan. Yang keempat pariwisata halal. Ya, pariwisata berarti ya ini menarik. Kadang kita kalau misalnya bikin wisata kemana gitu ya, lupa sholat itu. Banyak yang seperti itu. Kalau BMI itu travel syariah. Ya, jadwal sholat itu ditata dengan tertib. Kapan apa segala macam gitu. Nah, ini harus menjadi ciri. Tadi ada brand ya, seperti kata Sugeng lagi tadi di sini, yang pertama itu yang kuat gitu. Ya, membentuk suatu brand halal yang kuat. Nah, Koperasi BMI juga dengan Tour Travel ya, brand halalnya, Tour Travel halalnya harus diperkuat. Jual produk apapun, brand halalnya diperkuat gitu. Membangun jejaring kerjasama, ya. Terus memperkuat pembiayaan syariah. Nomor 3 lihat itu, memperkuat pembiayaan syariah. Lewat mana gitu? Kalau lewat bank ini kesulitan dia, ya. UMKM itu nggak bisa akses. Sekarang aja yang dapat bantuan, ya. Kemudian mendorong digitalisasi. Jadi mereka harus kita buat digital. Jadi itu dan catatan saya yang pertama saja generasi milenial harus jadi pelaku usaha Islami yang visioner, inovatif dan aktif. Usaha Islami itu apa? Mengedepankan tadi etika kemanusiaan, ya, pertengahan, ya, peduli orang lain. Ya, jadi jangan serakah. Nah, kemudian yang kedua, sistem ekonomi syariah merupakan pilihan tepat untuk solusi kemajuan perekonomian bangsa dalam mewujudkan pemerataan ekonomi berkeadilan. Ya, karena ajaran-ajarannya. Yang ketiga,
pengembangan UMKM syariah industri halal lebih efektif melalui pendampingan. Ya, persoalan UMKM kita itu ya karena dia bergerak berdasarkan kebutuhan, kadang-kadang kurang sempurna di packaging, di konsistensi rasa, kemudian komposisi produknya juga komposisi di produk dia itu juga tidak sesuai gitu ya. Nah, ini juga perlu pendampingan. Kemudian tadi bagaimana supaya digital didampingi, bagaimana pemasaran yang efektif, brand segala macam harus didampingi. Ya, mudah-mudahan nanti akan lahir LSM pendamping ekonomi syariah dari IAIN Salatiga. Ini kan 7 berarti kan, Salatiga. Dan berada dalam wadah koperasi syariah. Itu yang saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Saya juga masih belajar, kita semua belajar. Ya, bisa dilihat di website kami. Kita sekali lagi, BMI itu ada 2 koperasi, seperti tadi bahkan kita sudah pegang 3. Ya, pilar ekonomi syariah itu ada moneter atau keuangan, kemudian sektor real, dan JISWAP, itu sosial dan pemberdayaannya. Demikian Mas Pandu, ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamarudin yang telah memaparkan materinya yang sangat bagus ya, sempat tadi menyinggung UMKM, syariah, lalu koperasi syariah dan industri halal. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat dengan format nama dan asal instansinya. Iya Pak, sembari menunggu peserta yang bertanya, mungkin saya mau bertanya dulu terkait UMKM dan koperasi syariah. Apa keuntungannya jika misal ada seorang yang punya usaha mikro, lalu bergabung ke koperasi syariah? Tadi sempat disinggung bahwa ada pendampingan. Nah, ini saya mau tahu lebih dalam lagi keuntungan yang didapat UMKM jika bergabung dengan koperasi syariah daripada lebih memilih bank. Itu, Pak. Oke, kita kembali tanya pelaku UMKM-nya, apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Ya, jadi kita membantu atau membentuk koperasi sesuai kebutuhan anggota. Ya, kalau lembaga lain bisa mencapai itu dengan gotong royong, dengan semangat bersama, ya, kita wujudkan lewat koperasi itu. Apa yang diinginkan anggota kita fasilitasi. Mereka ingin pasar dengan captive market anggota kita yang banyak misalnya, itu bisa sesuatu yang bisa kita tawarkan. Jadi benefitnya itu banyak sebenarnya untuk pelaku UMKM, ya. Maka koperasinya yang harus modern. Jangan koperasi hanya simpan pinjam, koperasi harus peduli anggota. Apa kebutuhan anggota? Pasar, dia harus ciptakan pasar. Mereka butuh digital, makanya pendampingan tadi. Harus desain digitalnya seperti apa yang bisa mendorong omsetnya pelaku UMKM tadi. Artinya apa? Berkoperasi itu untuk kesejahteraan bersama. Nah, instrumen-instrumen yang mencapai itu, pengurus jalannya harus mempersiapkan itu, gitu. Ya, jadi apapun yang diinginkan, koperasi harus bisa menerjemahkan itu. Dan umumnya keinginan mereka adalah biasanya satu yang pertama tanya pasti permodalan, ya, pasti permodalan. Baru dia bicara pasar masih bisa lah. Tinggi, ya saya yang penting makan sehari aman juga udah nggak apa-apa. Tapi kita kan harus mengajak saudara-saudara kita yang lain. Itu kita kembangkan ke tempat lain. Atau kita buka untuk wilayah-wilayah lain yang bisa mengembangkan usaha mikro yang lain, tentu lebih bermanfaat kita kepada orang lain gitu. Begitu Pak Pandu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin sudah ada satu penanya. Langsung saya bacakan saja pertanyaannya ya Pak ya. Jadi pertanyaannya itu dari Muhammad Wahyudi dari IAIN Salatiga. Bagaimana mengembangkan sebuah produk ekonomi yang berbasis syariah kepada masyarakat, sedangkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi kebanyakan memiliki keinginan dalam mendapatkan keuntungan yang banyak.
Jadi intinya bagaimana mengembangkan sebuah produk ekonomi yang berbasis syariah kepada masyarakat. Dengan permasalahan bahwa masyarakat itu sering lebih suka melakukan kegiatan ekonomi yang lebih mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi pertama, dari sisi akademisi, ini mungkin saya ingat betul saya waktu kelas 1 SMA itu ya. Ekonomi itu adalah modal sekecil-kecilnya keuntungan sebesar-besar. Jadi pertanyaannya kayak gitu tuh. Itu salah. Ya. Jadi ada edukasi yang kita lakukan dari bangku perkuliahan, dari sekolah juga, ya mungkin dari dakwah-dakwah juga, bahwa ekonomi yang dikejar itu bukan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang. Kita bicara untuk kebutuhan kita sendiri, itu seperti apa sih kebutuhannya gitu. Jadi itu ada edukasi dari sana. Dari sisi praktisi kemudian yang dilakukan adalah tadi ya, perlakukanlah konsumen seperti kita memperlakukan diri kita gitu. Pas Pandu misalnya pingin jualan produk A, orang tahu harganya 10.000, Mas Pandu bikin 20.000. Ya, itu kira-kira orang mau nggak terima kalau itu jadi Mas Pandu? Kan Mas Pandu nggak mau itu. Tahu produk itu harganya 10.000, tapi orang jual 20.000 karena pingin keuntungan yang banyak tadi. Maka tadi sisi dakwahnya adalah kita harus bicara tentang keberkahan. Hidup ini bukan sekedar uang banyak. Banyak orang yang punya uang banyak, makin serakah, ya, pingin berkuasa ini itu dan segala macam, hidupnya tambah susah, keluarganya tambah jauh, gitu kan? Tetapi dengan keberkahan, coba lihat bagaimana orang yang biasa-biasa saja tapi hidupnya bahagia, gitu. Jadi menurut saya ada peran dakwahnya juga, dakwah muamalah, bahwa hidup ini bukan sekedar menumpuk harta yang banyak, tetapi mencari keberkahan. Dan seperti ajaran Rasul kita juga salah satu yang kalau mau kaya itu kan berdagang gitu. Berdagang tentu kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW caranya berdagang gitu. Kejujuran kita dalam berdagang kan yang kurang. Ya, masih terbiasa mengurangi timbangan, ya. Kemudian apalagi tuh? Dia jualan buah yang busuk sama yang baru kadang dicampur. Nah, tentu tidak ada keberkahan di sana. Nah, inilah butuh sosialisasi dari kita semua, termasuk dari mahasiswa. Mungkin kalau KKN, kalau masih ada KKN itu, ada bagian seperti itu. Ekonomi syariah belajar di sana. Beberapa kesempatan dengan komunitas-komunitas saya sampaikan. Magister saya perlu suatu saat nanti dikirim ke desa-desa gitu, untuk mengajarkan muamalah yang benar sesuai tuntunan dan hadis seperti apa gitu. Ya, sehingga kita hidup gitu. Ikut-ikutan gitu. Ini perjuangan kita sama-sama. Kalau menjadi ekonom Rabbani menurut saya seperti itu. Yang berkibar dengan keberkahan juga seperti itu. Itu Mas Pandu. Ya, siap. Baik, Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Wahyudi. Kalau nggak bisa, Mas Pandu yang lengkapin. Gimana, Pak? Kalau nggak bisa, nanti Mas Pandu yang lengkapin. Oke, siap. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Mas Yasin, masih dari Yayan Salatiga juga. Ini bertanya seputar kesalahan terbesar kita saat ingin mendirikan UMKM, baik syariah ataupun konvensional. Seperti itu, Pak. Jadi bertanya kesalahan terbesar apa gitu saat kita mendirikan UMKM, syariah maupun konvensional. Dan maksudnya gini, mungkin menyebabkan kesalahan terbesar yang menyebabkan UMKM kita itu tidak maju gitu Pak. Maksudnya stuck di situ-situ saja gitu. Coba, ya. Mungkin maksud pertanyaan. Saya paham. Sekarang begini, UMKM kita itu biasanya tumbuhnya gimana? Saya sampaikan, dia tumbuh itu karena kebutuhan, terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Ya, kalau teman-teman, kalau saya nggak tahu di Salatiga apa yang fenomenal. Di Bandung dulu ada namanya keripik Maici, ingat? Ada keripik Maici kalau pernah dengar. Itu luar biasa fenomenalnya. Padahal dia tumbuh karena kebutuhan. Dia bikin sampai level 10 tuh pedasnya itu. Ya. Keripik itu hilang. Nyontek. Karena memang ya. Jadi kalau bicara kesalahan terbesar kita di mana, jarang usaha mikro itu yang tumbuh kemudian kita bersinergi. Ya. Yang terjadi apa?
ya, yang terjadi kemudian UMKM-nya itu stuck di situ karena dia tidak mau dan orang cenderung tidak mau kerjasama, muncul brand-brand yang lain sehingga pasar terbagi kan seperti itu. Nah ini ya kalau yang saya lihat seperti itu karena mereka biasanya tumbuh atas kemampuan mereka. Nah jadi itu yang saya lihat seperti itu. Saya tidak bicara kesalahan, mungkin ketidaksempurnaan di dalam tumbuhnya UMKM itu seperti itu. Saya pikir kita lah ya ekonom syariah ini membuat semacam korporasi lah, bikin bagaimana mengangkat itu, memadukan itu ya dengan brand-brand tadi, syariah tadi, sehingga kita bisa menguasai pasar-pasar itu gitu. Saya rasa itu Mas Pandu ya. Kalau kesalahan sih kesalahan kita semua lah mungkin itu ya. Oke, siap. Baik Pak. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak, ini dari Yayan Salatiga masih gimana Pak? Yes, silakan. Oke, dari Eko Prayudi Utomo ingin bertanya, apakah sebuah pilihan yang tepat jika kita ingin mulai merintis suatu UMKM di kondisi pandemi seperti ini? Jika ya, langkah apa saja yang perlu ditempuh agar berhasil memulai usaha saat pandemi? Tadi saya bilang ya, kita kalau ekonom tadi menjadi 3. Harus tadi saya bilang, pertama visioner, adaptif, inovatif kan? Tidak ada situasi yang normal sebenarnya. Tidak ada kondisi yang sempurna untuk memulai bisnis. Kita harus belajar banyak. Mereka berangkat karena kebutuhan perut. Kemudian dia bisa besar. Cuman karena tidak menguasai manajemen, karena ada yang bergerak begitu-begitu saja, bahkan ada yang mati gitu. Sekarang lakukan saja, duit aja, lakukan untuk mendapatkan duit. Ya. Nah, tadi kalau mau membuat organisasi tadi karena UMKM bermasalah di keuangan, dirikan koperasinya, atau seperti apa kita membuat koperasi yang bisa melindungi anggotanya bergerak banyak, seperti di BMI sekarang ada beras BMI ya yang sudah berjalan, ada peternakan juga, pertanian juga yang kita lakukan gitu. Ya. Jadi dengan model BMI Syariah itu ada pemberdayaan dan sosial, karena ekonomi itu harus memberdayakan, karena harus bisa mengangkat kesejahteraan bersama. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau misalnya membuat skripsi atau disertasi, model BMI Syariah, buku model BMI Syariah menurut saya literatur yang bagus, pengelolaan koperasi di sana juga kita padukan dengan bagaimana mendampingi UMKM. Ya, itu kenapa kemarin di awal Mas Pandu saya minta judulnya koperasi gitu. Karena UMKM itu di dalam. Di buku model BMI Syariah kita itu ada di Gemedia, Bukalapak, dan ini promosi karena saya ingin tahu semua teman-teman kekurangan literatur kalau bicara tentang bikin skripsi. Telahan akad mulu. Saya paling nek tuh kalau kantor akad ini dengan akad itu. Alah, cari yang inilah tadi itu. Ya, UMKM, hubungan UMKM dengan permodalan segala macam, silakan gitu. Yang bisa memberikan sesuatu. Jangan pingin lulus cepat doang gitu loh. Ya, ini pingin lulus cepat yang susah-susah lah judulnya gitu kan. Jadi itu Mas Pandu, silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan ketiga ini ya memang tidak ada kondisi yang normal ya. Yang tidak ada kondisi yang ideal. Ya, baik Pak. Tidak ada kondisi yang ideal, maka kita harus inovatif dan kreatif untuk depannya. Oke, selanjutnya yaitu jawab sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya akan menampilkan sebuah video profil dulu dari Koperasi Syariah lagi.
Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah atau LPP UMKM. Sistem pelayanan pembiayaan kredit yang diterapkan adalah modifikasi pola Grameen Bank yang didirikan oleh Profesor Dr. Muhammad Yunus yang berkewarganegaraan Bangladesh. Di Indonesia tahun 1989 dikembangkan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Dr. Insinyur Haji Matsyukur MS yang membawa dan mengenalkan pola Grameen Bank ke Pemda Kabupaten Tangerang sebagai cikal bakal berdirinya LPP UMKM Kabupaten Tangerang. Beliau juga telah mengembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Batubara, Ketua Pengurus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, disingkat KOPSAH BMI. KOPSAH BMI resmi berbadan hukum koperasi sejak Maret 2013 dengan nama KJKS KPP UMKM Syariah. Dan pada tahun 2015 berbadan hukum primer nasional dengan nama Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia bekerja keras untuk tercapainya kesejahteraan anggota yang merupakan amanat Undang-Undang Perkoperasian melalui penerapan model BMI Syariah dalam bingkai koperasi yang benar-benar koperasi yang hanya melayani anggota, bukan calon anggota, apalagi non-anggota, serta menjalankan prinsip koperasi dan jati diri koperasi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Model BMI Syariah adalah sebuah skema pelayanan dengan 5 instrumen pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf atau jiswab dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi 5 instrumen koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dan perlindungan melalui sistem syariah untuk penguatan ekonomi anggota. Visi dan misi. Tujuan. My name is Louis O'Brien, and I've worked with the USAID IUWASH, now the USAID IUWASH Plus project. We've had a great pleasure working with Koperasi BMI since 2012. The cooperative has been very, very professional in all respects and has become a leader in providing microfinance to low-income households that are interested in the water supply and sanitation. Bergabunglah bersama kami di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia karena kami siap melayani akses pembiayaan mudah, simpanan aman, dan menguntungkan. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, mandiri, berkarakter, dan bermartabat. Oke, baik. Video yang terakhir sudah saya tampilkan. Selanjutnya pembacaan closing statement dari Bapak Kamarudin. Mungkin ada sedikit kata-kata motivasi untuk
para peserta yang ingin mendirikan UMKM untuk bergabung ke koperasi atau gimana Pak? Silakan, waktu saya persilakan Bapak. Ya, jangan tunggu waktu yang tepat atau yang ideal. Lakukan saja, ya. Pakai ilmu kepepet. Ya, kalau nggak bergerak nih saya mati nih. Kalau nggak bergerak saya nggak makan nih. Gitu. Itu kalau kita merasa nyaman, udah lagi ini aja juga apa-apa, nggak jadi-jadi. Ya, jadi pakai ilmu kepepet itu insya Allah itu manjur. Ya, ingat hidup ini bukan untuk kita aja, kita juga harus bermanfaat untuk orang lain, terutama usaha-usaha mikro. Bayangkan mereka sekarang, ya, kuliner paling terpukul sekarang. Jadi, ayo kita lakukan saja untuk memulai itu. Baik, saran saya bersinergi lah dengan mereka yang sekarang sedang terpuruk. Jadi kalau untuk yang memulai lakukan saja. Dia yang ada. Saran saya itu Mas Pandu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara. Di mana saat tadi sudah disampaikan. Itu Pak Pandu itu. Gimana Pak? Raise hand tuh, kasihan tuh, raise hand katanya itu. Coba lihat tuh. Ini resensi buku model ini Pak. Coba dicek tadi itu. Kasihan kalau ini ada yang ingin nanya gitu. Oh, pertanyaan lagi tentang koperasi atau gimana? Silakan ya, nggak ada yang nanya, nggak apa-apa. Saya kasih. Oh, masih ada waktu, oke. Aduh, sinyalnya. Oke, teman-teman. Ini Bapak Kamarudin mempersilahkan memberi waktu lagi untuk yang bertanya mengenai UMKM dan mungkin ada yang bertanya tentang koperasi. Ada yang ingin nanya langsung kayak di video, Pak Pandu. Oh, ada yang ingin bertanya langsung. Nah, tadi saya lihat, coba cek aja, benar nggak itu? Tadi saya lihat itu. Ada raise hand tadi, yang raise hand. Oke, siap. Oke. Kalau nggak apa-apa juga. Tapi kasihan aja tadi saya lihat ingin nanya itu. Oke, siap. Tadi mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Kamarudin secara langsung. Mungkin bisa langsung bertanya saja. Saya cek di. Sempat hilang soalnya. Iya, sudah Pak. Nggak apa-apa. Oh, udah apa Pak? Ini soalnya peserta bertambah banyak di penghujung acara. Mungkin ada yang baru datang gitu, terus mau bertanya kan. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya. Oke, siap. Di WA Group ada pertanyaan Pak, ini Pak, satu dari Umar Hasan dari Bumi Ayu Brebes ini Pak. Mungkin di sini ada Mas Umar Hasan. Mas Umar Hasan untuk menyalakan mikrofon dan videonya untuk bertanya langsung saja kepada Bapak Kamarudin. Wetauni uripku tansah ana ning ati. Ditutup aja Mas, itu kalau gitu Mas ditutup aja. Mangga Mas Pandu.
Halo, Mas Febri. Untuk membacakan doa, waktu dan tempat saya persilahkan. Hadirin sekalian, marilah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan tercatat sebagai di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini wa yukafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zain sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan webinar UMKM. Menjadi manfaat bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya webinar ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan pada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan juga kami lihat. Bukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Dan berikanlah kami banyak ilmu dan juga berikanlah kami kemudahan dalam kami memahami ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Febri bacaan doa. Saja saya akan sebelum penutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang tadi dibahas oleh Bapak Kamarudin, yaitu di sini dilihat bahwa UMKM syariah itu titik tumpu pembangunan industri halal. Di sini itu ada peran yang sangat penting, yaitu ekonomi urbani atau mahasiswa syariah yang kita tuh harus ikut berperan dalam pembangunan itu. Paling tidak kita harus berinovasi dalam membuat suatu usaha. Dan tadi juga sempat disinggung bagaimana UMKM itu ada di dalam koperasi. Nah, jadi pilihan tepat untuk membangun UMKM yang baik dan berkelanjutan, gabung saja koperasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kamarudin, yaitu ada koperasi Benteng Mikro Syariah dan koperasi Benteng Muamalat Syariah. Insya Allah gitu Pak ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang koperasi syariah, bisa langsung tanya ke Bapak Kamarudin Batubara sesuai dengan email, bisa lewat chat email ya yang tadi saya share di awal. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan keluar dulu ya. Link absensi sudah saya kirim di chat room. Untuk teman-teman coba bisa menyalakan kamera, kita ingin mengadakan sesi foto sebentar untuk dokumentasi bersama Bapak Kamarudin juga. Baik. Ya, teman-teman mungkin bisa di-on-kan kameranya. Ya, teman-teman yang belum on, di-on-kan dulu kameranya. Nah, subhanallah. Masya Allah. Cukup banyak partisipan hari ini. Oke. Ya, kita hitung ya. 1. Mas Yasin tolong dibantu ya. 1, 2, 3.
Ya. Oke, di slide selanjutnya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga sekarang. 1, 2, 3. Sekarang ada slide keempat. 1, 2, 3. Ya, sekarang slide kelima. Oke. Sudah, Mas Yasin? Oke. Terima kasih, Mas Yasin. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk link presensi ada di chat room. Mohon untuk diisi untuk keperluan sertifikat teman-teman juga. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kamarudin yang telah... izin ya. Oke, siap Pak. Ya. Siap. Oke teman-teman, link presensi kami buka dari jam 2 sampai jam 3 nanti. Mohon diisi presensinya. Kalau sudah mengisi, boleh live dulu. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن